Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel kami, di channel Catur Channel Official, tepatnya channel belajar mengaji, bersama dengan saya Catur Novianto, YouTuber berjenggot di Rapat 21 yang akan membimbing kalian ke surga dengan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman, perhatikan di samping saya sudah ada gambar, ya. Ada yang tahu nggak gambar apa? Di samping saya ini adalah gambar dari posisi makhraj huruf hamzah. Oke, saya ulang ya. Di samping saya ini adalah sebuah gambar posisi makhraj huruf hamzah. Oke, kita hari ini akan membahas posisi makhraj huruf hamzah dan sifat-sifat yang ada pada huruf hamzah. Oke, biasanya kan kita dulu ketika masih kecil hanya diajarkan pengucapannya. Ini hamzah pengucapannya adalah a. Ya, ini hamzah pengucapan adalah i. Ini hamzah pengucapan adalah u gitu ya, hanya sekedar situ aja. Tapi kita tidak pernah tahu ternyata hamzah ini memiliki sifat-sifat yang harus kita kuasai juga. Oke. Perhatikan teman-teman. Ya. Di sini adalah gambar mulut ya. Yang kuning ini posisi langit-langit ya. Posisi ini posisi langit-langit, yang kuning ini ya. Lalu yang kuning bawah ini adalah posisi kusi ya. Baik, nah makhraj huruf hamzah ada di yang warna ungu ini teman-teman ya. Jadi dia letaknya ada di tenggorokan bagian bawah ya. Saya ulang, posisi makhraj huruf hamzah terletak di posisi tenggorokan paling bawah ya. Makanya ketika seseorang mengucapkan huruf hamzah, maka yang benar adalah keluar dari tenggorokan. A, I, U ya. A, I, U ya. Tidak keluar dari tengah. A, I, U, A, I, gitu ya. Atau dari atas gitu. I, U, I, U gitu. Harusnya keluarnya dari bawah, terbuka saja mulutnya. A, I, U. Rasakan tenggorokan bagian bawah itu mengeluarkan suaranya. A, I, U gitu ya, untuk menyempurnakan pengucapan huruf hamzah. Oke. Huruf hamzah memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah huruf hamzah memiliki sifat al-jahru. Jahr atau kita sebut, yaitu tidak keluar nafas teman-teman. Tidak ada nafas yang keluar ketika mengucapkan huruf hamzah. Ya. Yang salah adalah mengucapkan dengan nafas. Ada nafasnya keluar, ini salah banget. Gitu ya. Ih, ya. Lawannya al-jahru adalah hamas ya, keluar nafas. Maka nggak boleh ketika mengucapkan hamzah kita mengeluarkan nafas. Jadi suaranya tidak ada nafas ya. Yang pertama sifat al-jahr. Yang kedua adalah hamzah memiliki sifat asyiddah ya. Asyiddatu. Kita baca asyiddah. Apa itu asyiddah? Yaitu suara yang tertekan ya. Bunyi suara yang tertekan ini bisa kita perhatikan ketika dia
waqaf. Contohnya adalah as-sama. Kalau misalnya di akhir katanya ada hamzah, maka dia tertekan, teman-teman. As-sama, gitu ya. Kalau misalnya dihidupkan hamzah ini kan as-sama, misalnya gitu. Tapi kalau misalnya dia waqaf, maka ada tekanan. Nah, ini ya, tekanan ini disebut dengan asyiddah. As-sama, as-sama, gitu, ada tekanan. Nah, ini disebut dengan asyiddah. Yang lawannya asyiddah adalah rokhwa, ya. Jadi nggak terlepas. Kalau rokhwa itu terlepas. As-sama, begitu. Kalau terlepas gitu kan, as-sama, gitu. Ada terlepas, ada anginnya juga gitu. Maka nggak boleh. Maka kita nggak boleh mengeluarkan nafas, nggak boleh juga dilepas gitu ya. Yang pertama, pokoknya adanya suara tekanan dan tanpa nafas. Oke? Sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah dia memiliki al-istifal. Al-istifal yaitu lidah yang turun, teman-teman. Jadi lidahnya posisinya ke bawah ketika mengucapkan huruf hamzah ya. A. Lihat ke bawah kan? A. Coba teman-teman bilang A. Apakah lidahnya naik atau turun? Pasti turun. Nah, inilah yang disebut dengan sifat al-istifal. Ya. Lawannya al-istifal adalah al-isti'la. Al-isti'la itu naik, teman-teman, ya. Jadi nggak boleh mengucapkan huruf hamzah ini lidahnya naik, ya. Tapi insya Allah sih jarang saya temuin ketika orang mengucapkan hamzah pasti dengan secara natural dan alami lidahnya pasti turun. Oke. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat adalah sifat yang dimiliki oleh hamzah adalah al-infitah, ya. Apa itu definisi dari al-infitah? Yaitu lidah terpisah dari langit-langit, ya. Silakan teman-teman perhatikan di gambar yang berwarna kuning, ya. Apakah ketika teman-teman mengucapkan huruf hamzah A, dia menyatu atau lengket dengan gambar yang warna kuning? Pasti tidak, ya. Otomatis pasti terpisah dari langit-langit atau posisi di gambar. Kalau di gambar ya warna kuning yang di atas, pasti terpisah lidahnya. Nah, inilah yang disebut dengan al-infitah, ya. Lidah terpisah dari langit-langit. Atau lawannya dari al-infitah adalah itbaqo. Al-itbaqo, yaitu lidah lengket dengan langit-langit, ya. Jadi gak boleh teman-teman lidahnya lengket ke atas, harus terpisah. Nah, inilah yang disebut dengan al-infitah. Selanjutnya yang terakhir adalah hamzah memiliki sifat al-ismat, ya. Al-ismat, ya. Apa itu al-ismat? Mengeluarkan huruf dengan tertahan atau susah, ya. Seperti yang tadi saya teman-teman contohkan gitu. Misalnya ketika teman-teman membaca Quran ketemu s di hamzah akhir kata atau diwakofkan, pasti dia keluarnya susah. As-sama. Nah, itu kan agak susah gitu ketika membunyikan huruf hamzah ketika dia wakof. Nah, lawannya dari ismat itu adalah al-idlaq atau mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman membaca hamzah, maka dia mesti tertahan, tidak mudah dan cepat gitu ya keluarnya. Lawannya dari al-izlaq ada al-ismat, yaitu mengeluarkan bunyi hamzah dengan
tertahan atau susah. Oke. Itulah poin-poin 5 sifat yang dimiliki oleh huruf hamzah. Baik, kita ulang ya. Yang pertama, hamzah memiliki sifat al-jahr ya. Yang kedua, hamzah memiliki sifat asyiddah ya. Asyiddah. Yang ketiga, huruf hamzah memiliki sifat al-istifal. Yang keempat, huruf hamzah memiliki sifat al-infitah. Yang kelima, huruf hamzah memiliki sifat al-ismat. Oke, baik. Teman-teman, silakan kalau ada komentar, kritik, saran, dan silakan semua di bawah. Oke, kita insyaallah open minded ya. Jikalau ada kekurangan, saya pribadi memohon maaf, mohon dibukakan pintu sebesar-besarnya ya. Dan jikalau video ini bermanfaat, silakan di-share saja ke teman-teman kalian. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.